Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وخصوصا إمام شهيد وصالح إمام رقبي والمقصوم من الأول والآخر وسلسلتهم إمام علي بن علي مرتضى إمام حسن بن علي المجتبى إمام حسين بن علي الشهيد إمام علي بن حسين الشديد إمام محمد بن علي البكير إمام جعفر بن محمد الصادق إمام موسى بن جعفر الخازي إمام علي بن موسى الرضا إمام علي بن محمد الهاد إمام حسن بن علي الشاكري إمام محمد بن حسن المهدي خصوصا إلى هدوء سيدي فاطمة بنت زهراء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan Nabi Allah Khidir alaihissalam, khususan Nabi Allah Azmi, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Isa, khususan ila sahabati Abu Bakar wa Utsman wa Ali wa la waliyati mudil muqallibin fiddin wa la marsyudin mukhlisin wa tafsir muhaddisin wal fikir al-muhakim ila arwahi kulli waliyin waliyati wa mursalin wa musliman min asyarqi ardi maghribi hasami wa saliyaminiha ila simanihi wa syarq khususan ahli silsilatil tariqah qadri wa nasaban di jami' ahli turuq khususan ila hati sultan awliya kutub rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Quddusullah Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi Syekh Mahrum Syekh Hasan Basri Syekh Jafar Sadiq Syekh Abi Yusuf Hamdani Syekh Abu Yazid Al-Bustami Syekh Abu Hudin Al-Sabani Syekh Ahmad Khatib Sanbas Ibnu Abdul Ghafar Syekh Abdul Karim Banten Syekh Ahmad Taha Kali Sakti Cirebon Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad khususan Syekh Kutubi Rabbani Syekh Ahmad Syekh Wafat Tajul Ali fi Ghafurihi wa silsilati Muhammad Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan arwah Syekh Ahmad Hasan Al-Syekh, khususan arwah Syekh Mansur Al-Had, khususan arwah Syekh Abang, khususan Syekh Siti Jenar, khususan arwah Syekh Subakir, khususan arwah Sultan Agung Mataram, khususan Malaikatul Muqarrabin, khususan Jamiat Wali Songo Pemangkot Tanah Jawa, khususan Haji Abdul Hamid bin Bapak Jain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan arwah Kiai Muhajir Pare Kediri, khususan Kiai Hashim Asy'ari Teguh Ireng Jombang, Kiai Syed As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Fatullah Mamun Saringan, Kiai Mas'ud Pagar Wajo Sidoarjo, Husmi Kliboyo Kediri, Gun Maksum Diboyo Kediri, Kiai Abdurrahman Wahid Jombang, khususan Kiai Usman Jatipuro Surabaya, khususan Kiai Asrari Al-Hasan, khususan Abina wa Ummina, sebutkan nama orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Khususnya Bapak suka dimuliakan, Bapak Sumita, Bapak suka diharji dengan sosok asih bin Roni al-Aswad
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ishhad bareng-bareng. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Amarna bil intihadi wal intisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati majelis ilmu, bil khusus Bang Atang selaku sahibul bait tuan rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, istiqomah fid dini wad dunya wal akhirah, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan semuanya diberkahkan mudah-mudahan dari sekarang hari ini insya Allah sampai husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Doa yang terbaik juga buat seluruh jamaah yang hadir, jangan patah semangat karena al-istiqomah khairu min syahri karamah. Istiqomah itu 1000 kali lebih ya daripada karomah. Jadi kalau karomah itu 1, istiqomah itu 1000 kali. Dan orang yang istiqomah itu berat. Kenapa berat? Karena dia harus melawan malasnya. Kenapa berat? Karena dia harus melawan keluarganya. Kenapa berat? Karena dia lagi melawan semuanya hawa nafsunya. Amaliyah yang paling afdol itu sedikit tapi dilakonin daripada banyak cuma setahun sekali. Jadi kalau bisa amal mah, kalau bisa amal itu sedikit tapi istiqomah. Ustaz, saya punya duit 500 perak, tapi amalnya tiap hari alhamdulillah. Ya, sedikit, syukur-syukur gede. Ya, Ustaz, saya ada duit berapa? 50.000, alhamdulillah.
berat. Dan memberi itu yang paling susah itu pada saat bukan di saat mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di saat justru kita tidak punya apa-apa. Ya. Oke, kemarin kita belajar Quran, hari ini kita coba belajar kitab Safinah. Kebagian semua ya kitabnya ya. Ya, kebagian semua ya. Ada yang belum kebagian? Satu berdua. Ya, satu berdua ya. Saya sedikit menjelaskan kitab Safinah itu kitab apa gitu. Ngapain kita belajar Safinah? Ya. Kitab Safinah atau nama lengkapnya bernama Safinatun Najah. Ya. Adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama asal Yaman yang bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami. Hadrami itu Hadramaut. Hadramaut itu yang Yaman. Ya. Ada Al-Makassari berarti ulamanya dari Makassar. Ada Al-Bantani berarti ulamanya dari Banten. Tapi kitab Safinah ini yang buat ya, adalah ditulis oleh seorang ulama asal Yaman yang bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami. Berarti ulamanya dari Hadramaut ya, Yaman. Ya. Kitab yang disusun beberapa abad yang lalu ini adalah sebuah kitab yang memahami fikih ibadah. Jadi kitab Safinah adalah kitab fikih ibadah, ya. Fikih ibadah yang merujuk pada mazhab Syafi'i. Berarti kalau pakai imamnya Imam Syafi'i, belajar fikihnya pakai kitab Safinatun Najah, gitu ya. Dan untuk untuk anak-anak pesantren khususnya Nahdiyin atau enggak pesantren-pesantren Salafiyah, kalau Safinah itu udah bukan kitab yang baru. Hampir semua pesantren itu belajarnya kitab Safinah, Jurumiyah, Matan Bina gitu ya. Jadi ini salah satu kitab yang sering dibaca dan dipelajari oleh santri-santri di pesantren. Udah dibuka ya halaman pertama udah. Kita anggap aja kita lagi mondok ini. Ada yang lebihnya satu ada lebih nggak? Ini kok balik-balik nih nggak disusun lagi mesti berantakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Saya pakai Indonesia aja biar gampang ya. Jawa kali. Ya, pakai bahasa Indonesia aja ya. Jawa. Jawa nanti yang Sunda bingung, Sunda yang Jawa bingung gitu ya. Mending Indonesia aja. Jawanya katanya. Orang ngertos. Bismillahi dengan menyebut nama Allah ya. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang ya. Jadi ketika kita menyebut asma Allah, kita kemarin udah belajar Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Ustadz nggak akan bahas ini. Lanjut di bawahnya alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Jadi yang berhak dipuji, karena yang berhak dipuja itu bukan manusia. Kalau manusia mah dipuja pasti sombong. Yang berhak dan dipuja dan dipuji, alhamdulillah, segala puji itu lillahi, hanya untuk Allah. Coba alhamdulillah wa syukurillah, itu adalah ucapan-ucapan memuji Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi semesta ini, alam semesta jagat raya ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari ujung kulon sampai ujung samudra dimanapun, itu adalah Tuhannya satu, yaitu Allah. Baik di dalam lautan, baik di udara, baik di daratan, seluruh alam semesta yang mencakupi seluruh dunia, bahkan bentuknya global. Kalau kita lihat belajar IPA, itu Tuhannya Allah, gitu ya.
wabihi, dan hanya kepadanya. Mangga ditulis pakai tulisan Indonesia, mangga. Wabihi, dan hanya kepadanya, ya. Nasta'inu, kami mohon pertolongan, ala umuri dunia, dari perkara-perkara dunia, wadini, dan agama. Saya ulang. Wabihi, dan hanya kepadanya, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Pertolongan apa? Ala umuri dunia, dari perkara-perkara dunia, wadini, dan agama. Jadi kita udah pasti minta tolong Allah karena kita mah manusia lemah. Contoh kita lemah, contoh nih paling gampang, contoh kita lemah. Pernah nggak seumur hidup kita sakit? Pasti. Pernah nggak ngangkat sesuatu yang berat yang pada saat itu kita nggak bisa apa-apa? Pernah. Pernah nggak kita nangis? Pernah. Pernah nggak kita jatuh tersungkur? Pernah. Pernah di saat kita rasanya nggak ada yang nolongin kita? Karena kita bukan manusia yang kuat. Yang maha kuat itu adalah Allah. Wabihi, dan hanya kepadanya, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Kita sudah pasti minta tolong sama Allah. Gitu. Minta tolong apa? Ala umuri dunia, atas perkara-perkara dunia. Jadi urusan-urusan dunia minta tolongnya juga ke Gusti Allah. Ya, karena yang mau kita hidup adalah Allah. Allah yang mau kita hidup, dan Allah pula yang memberikan jalan keluarnya. Ya, ketika wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah akan memberikan jalan keluar. Masuk. Ini tinggalan enggak? Kosong. Siap. Sedang mana aja gitu ya. Lanjut. Yang nggak kebagian kitab satu berdua dulu coba. Ya, saya ulang ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan hanya kepadanya, nasta'inu, kami mohon pertolongan, ala umuri dunia, dari perkara-perkara dunia, wadini, dan agama. Minta tolong dunia aja kudu mesti sama Allah, apalagi urusan agama. Agama kita apa? Islam. Ya nanyanya lagi-lagi kudu sama orang yang ngerti Islam. Al ulama warasatul anbiya. Nanyanya ke saha? Nanyanya ke orang yang alim. Gitu. Lanjut. Wassallallahu, dan hanya kepada Allah. Ya. Wassallama, dan keselamatan, ala sayyidina Muhammad, atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu, dan hanya kepada Allah, wassallama, dan keselamatan, ala sayyidina Muhammad, atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin, khatam itu penutup, nabiyyin itu penutup semua para nabi. Jadi udah nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada lagi yang ngaku nabi. Di Bogor ada ngaku namanya Ahmad Musaddek. Di tempat saya itu, dekat dari tempat saya. Ya, ada lagi Nabi Tugimin di Cilacap. Bingung kalau Tugimin baca selawatannya. Kalau sallallahu ala Muhammad masih enak. Sallallahu alaihi wasallam masih enak. Coba kalau Tugimin, enak. Sallallahu ala Tugimin, gak enak. Ya, khatamun nabiyyin, gak ada lagi. Nabi terakhir adalah Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ditutup dengan khatamun.
artinya khataman. Kalau khataman Quran kan berarti selesai. Jadi udah nggak ada lagi nabi, udah nggak ada lagi rasul. Khatamun nabiyyin, penutup semua para nabi. Wa alihi, dan hanya keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Ajma'ina, semuanya, mudah-mudahan kita termasuk sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Ajma'ina, semuanya. Ajma'ina dari kata jamaah, berjamaah bareng-bareng. Kita mudah-mudahan yang sering berjamaah, makanya ahli sunnah wal jamaah, makanya kudu berjamaah, nggak boleh sesorangan baik. Wala haula, dan tidak ada daya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali Allah yang kasih, Pak. Bapak bisa hadir ke sini bukan karena Bapak kuat. Bapak bisa hadir ngaji, Bapak bisa sholat bukan karena Bapak mampu. Allah yang ngasih kekuatan, dan Allah yang memberikan kesempatan, dan Allah yang memudahkan semua urusan kita. Coba pikirin deh, kalau hari ini anak kita sakit, nggak bisa kita ngaji. Coba kalau hari ini kerjaan kita belum selesai, bisa nggak kita ngaji? Nggak bisa. Berapa banyak teman-teman kita yang pengen ngaji belum lagi kerja, jadi nggak bisa ngaji. Artinya apa? La haula, dan tidak ada daya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billah, lagi-lagi semuanya milik Allah. Al-Aliyyi, yang maha tinggi. Al-Azimi, yang maha agung. Gampang kan? Gampang ya? Kita ulang dari pertama ya? Ayo kita ulang dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wa bihi, dan hanya kepadanya. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ala umurid dunya, dari perkara-perkara dunia. Waddini, dan agama. Wa sallallahu, dan hanya kepada Allah. Wa sallama, dan keselamatan. Ada Sayyidina Muhammad, atas baginda Nabi besar Muhammad. Khatamun Nabiyyin, penutup semua para nabi. Wa alihi, dan keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Ajma'ina, semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billahi, kecuali semua milik Allah. Al-Aliyyi, yang maha tinggi. Al-Azimi, yang maha agung. Bisa ya? Lanjut, apa ada yang mau di question? Listening question? Yang mau minum dulu mana? Baru kita belajar pasal-pasalnya habis ini. Tadi pembukaan doang, mukadimah. Tadi mukadimah aja. Lanjut ya. Faslun, ini sebuah fasal menerangkan arkanul islami, rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Oh, hatam, ini mah pelajaran TK ya.
Al-awalu yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu membaca dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadatullah, syahadatnya Allah. Yang kedua adalah syahadatur Rasul, adalah syahadat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tadi kita ngaji baca tuh 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiap kita ngaji, tiap kita baca syahadat, kita perbaharui syahadat-syahadat kita. Khawatirnya kemarin-kemarin kita lebih percaya bodrek sama Allah. Ketika pusing, gara-gara minum bodrek ngomong di dalam hati, gara-gara bodrek nih pala pusing gua hilang. Padahal yang menyembuhkan itu hakikatnya Allah. Obat itu cuma wasilah. Itu ya. Makanya setiap ngaji kudu baca syahadat. Insya Allah kalau saya mengaji dimanapun mesti baca at-tahiyat. Pertama menghormati baginda Nabi, menghormati ulama-ulama saleh. Yang terakhir kita membaca syahadat kepada Allah dan kepada Rasul untuk memperbaharui iman kita. Al-awalu yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya sedikit cerita boleh ya? Saya waktu pulang mondok, Pak Kiai nyuruh saya pergi ke Banten ketemu Kiai Badak Putih. Kiai Badak Putih itu di Banten. Itu julukan ternyata, dan beliau saking putihnya, dari rambutnya putih, mukanya putih, pakai jubah putih, pakai udang-udang putih, pakai sorban putih. Dan beliau keluar hanya mau sholat. Pak Kiai bilang kalau pengen jadi santri kudu ketemu sama Kiai Badak Putih, kurang ke Banten. Sepanjang jalan nemuin, cuman bilang Pak Kiai bilang jalan ke arah barat. Orang mau bingung untuk mau kompas, mau bismillah beres. Jalan sampai di satu kampung. Satu cerita di satu kampung tuh orang jualan galon drigen. Sepanjang jalan orang kampung jualan drigen. Saya bingung ini buat minyak tanah atau buat apa. Sampai di suraunya beliau, masjidnya itu terbuat dari bambu. Datang santrinya jenggotan semua, mungkin saya paling muda lah. Saya ngomong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak punten, saya mau ngaji ketemu Kiai Badak Putih. Saya disuruh diem, disuruh duduk. Icing kata manila, diem, gak usah banyak ngomong di sini. Singkat cerita, ajan, santrinya ajan, suaranya langsung kalau Banten mah hebat lah. Habis selesai ajan, beliau keluar dari podium tempat sholat. Tempat sholat nih keluar dari sebelah kanan. Selesai sholat, zikir, habis zikir, santrinya semua keluar. Tinggal orang sorangan di surau. Tiba-tiba saya disuruh baca syahadat, Pak. Nih menurut bapak-bapak semua nih, termasuk saya yang awam, kira-kira syahadat saya benar nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes or no? Yes. Pamain? Iya menurut pandangan saya Mbak, ya Benar ya? benar. Kalau menurut Mat, ente Mat, kumat? Benar sih Pak. Benar ya? Ada yang mau sanggah nggak? Ada yang mau sanggah nggak? Ini berkenaan kita belajar syahadat dulu nih. Ini penting karena dengan baca syahadat yang haram jadi halal. Apapun akad ketika dibacakan syahadat berubah hukumnya. Contoh nikah dari kumpul kebo jadi ibadah. Bahkan kalau belum nikah mah kumpul kebo, pacaran. Tapi ketika setelah baca syahadat itu jadi ibadah. Berhubungan si istri, berhubungan ridho, berhubungan sama suaminya itu pahalanya 7 ekor unta. 1 unta 25 juta, 25 juta kali 7. Tuh bini kasih tahu tuh. Jadi kalau pas malam Jumat ngangkang. Karena besar ganjarannya. Ketika saya baca syahadat dan saya artiin, Pak, menurut Bapak artinya benar nggak nih?
Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Yes or no? Saya dipukul pakai rotan, man. Rotan hanya 1,5 meter. Pantesan kau masih sombong sholat. Kan orang bingung sana orang naon. Dipukul lagi orang pakai rotan. Ampun pakai salah saya apa? Kapan kamu bilang kamu bersaksi, kapan kamu nyaksin Allah? Kalau kamu nyaksin Allah, berarti kamu yang menciptakan Allah. Kalau kamu yang menciptakan Allah, berarti lebih hebat kamu sama Allah. Kamu bilang kamu bersaksi Muhammad utusan Allah. Kapan kamu pernah melihat Nabi Muhammad? Saya sampai dengan hari ini tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu bisa menjumpai Nabi Muhammad, berarti kamu bisa menciptakan Nabi Muhammad. Saya bingung, Pak. Berarti saya belum kelar ini jadi santri. Akhirnya saya suruh iktikaf di masjid 3 minggu. Suruh nyari kuncinya syahadat. Tapi Bapak nggak perlu iktikaf, Pak. Bapak cukup dengerin saya sampai selesai. Akhirnya minggu pertama, Pak, saya ngikut jadi santri beliau. Wudu pakai air ulah, Pak. Dikobakan. Wudu pakai air ulah. Sholat tahajud, orang bingung ya. Syahadat naon ya kuncinya. Perasaan orang tahu na asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minggu pertama mengajar, nggak ada bisikan apapun. Minggu kedua nggak ada. Minggu ketiga pas banget malam Jumat. Jumat paginya harus ketemu Pak Kiai. Ternyata gini, Pak. Syahadat itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Jadi iman diyakini, Islam diucapkan, ihsan dilakukan dengan perbuatan. Jadi yang benar gimana Pak Ustaz? Aku yakin dan percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku yakin dan percaya bahwasannya Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena iman diyakini, Pak. Kalau bersaksi berarti kita menyaksikan. Bapak jadi saksi ya pembunuhan si A. Berarti Bapak saksinya karena Bapak ngelihat. Tuhan kita Allah itu tidak sama dengan Tuhan agama lain. Tuhan. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nggak ada Tuhan, nggak ada hantu. Tuhannya kita berbeda dengan Tuhan yang lain. Artinya apa? Mengimaninya juga berbeda. Satu ketika pernah nih, logika lagi kita berpikirnya nih. Kita merasa nggak kalau kita ini punya otak? Merasa nggak? Merasa. Tapi kita pernah ngelihat otak kita nggak? Kita ngerasain angin nggak hari ini Pak dengan kipas itu berputar? Ngerasain? Pernah ngelihat angin? Masuk angin, yang dikerik anginnya apa badannya? Badannya. Anginnya nggak dikerik, padahal masuk angin. Jadi sebenarnya banyak Pak wilayah ilahiyah yang ada di badan kita yang kita nggak tahu. Nah makanya lagi-lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yakin dan percaya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku yakin dan percaya bahwasanya Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad utusan Allah. Pahim tuh? Pahimna. Argentina, Singaparna, Palestina. Serius amat.
Lanjut. Al-awalu, yang pertama syahadatu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa iqamus shalah. Ya, artinya mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, Pak. Ya, kalau Bapak yang masih ngerjain sholat, berarti Bapak belum sholat. Apalagi Bapak sholatnya sholatul jasad, jasadnya yang sholat, hatinya nggak sholat, ruhnya nggak sholat. Bisa nggak sholatnya sekalian? Sholatul jasad, sholatul ruh, sholatul nafs. Belajar. Bagaimana cara belajarnya? Minimal pada saat sholat, yakinkan di dalam hati, pas bilang Allahu Akbar, dalam hati bilang Allah Maha Besar, dan tangan kita nyerah sama Gusti Allah. Jangan ngerasa diri kita paling besar. Kalau kita ngerasa lebih besar, berarti Allah kecil. Justru kita kudu ngerasa paling kecil. Ketika Allahu Akbar, kerja bentuk fisiknya nyerah. Bibirnya bilang Allahu Akbar, dalam hati bilang cuman Allah yang Maha Besar. Kerjaan kecil, bos kecil, keluarga kecil, semuanya kecil. Yang besar itu hanya Allah. Ini kan nyerah, Pak, posisinya. Kita nyerah nggak? Nggak nyerah kita. Kita belaga-belaga nyerah. Padahal pada saat baca doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Kita bilang, Pak, hidup mati kita buat Allah. Bullshit. Habis itu kita bohong. Lagi-lagi hidup mati kita hanya untuk dirimu. Yang punya pacar, segalanya hanya untuk kamu. Ya. Yang belum punya cewek, belum bisa tuh, belum bisa. Cuma kamu. Jadi di sini adalah wa iqamus shalah, artinya mendirikan sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau sholat itu kudu ngelihat waktunya. Kalau waktunya sholat zuhur, baru sholat zuhur. Jangan waktunya sholat zuhur ngerjain asar, waktunya asar ngerjain maghrib. Nggak boleh, semua ada waktunya. Kita mau kuta, semua udah ada waktunya. Nggak boleh sholat seenaknya baik, kecuali sholatnya sholat sunnah. Dan sholat sunnah juga itu diatur, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat sunnah yang ada sholat tahajud, ada waktunya juga, Pak. Ada sholat duha. Tapi khusus sholat wajib itu kudu ada waktunya, nggak boleh sembarangan. Nah, ada waktu afdol sholat, ya. Seafdol-afdolnya sholat itu sholat dikerjakan di awal waktu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke masjid, ikut sholat jamaah, itu Bapak dapat fadilah afdol sholat. Ibarat kata bini kita masak mah, itu masak opor, dapat ayam, dapat daging, dapat kuahnya kalau pertama masak mah, bener kan? Tapi kalau udah dapatnya akhir nih, terakhir, kira-kira dapatnya apa? Nah, seburuk-buruknya waktu sholat adalah sholat yang di akhir waktu. Sholat zuhur 12.03, dikerjainnya 14.59, yang 3 menit lagi atau 5 menit lagi masuk sholat asar. Sah sholatnya, Pak Ustadz? Sah, men. Tapi itu dapatnya nggak dapat pahala abdol, justru dapatnya termasuk orang yang lalai dalam sholat. Kenapa? Fawaidul lil musallin. Kenapa yang sholat itu masih lalai? Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat dalam pengertian mengulur-ngulur waktu, kecuali ada uzur. Kalau nggak kerjaan, nggak ada kepentingan, dengar azan berangkat, men. Karena mau nggak berangkat ke masjid, suatu saat ke masjid lu sholat di depan imam. Lah beneran, mau maksa nggak sholat juga. Suatu saat sholatnya di depan imam, udah nggak jadi makmum lagi, di depan imam. Usolli ala hazi janajati arba'at takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala, atau nggak imaman lillahi. Allahu Akbar. Nungguan baik ke masjid. Jangan atuh. Ya. Jadi wa iqamus shalah di sini adalah benar-benar kita mengerjakan seafdol-afdolnya sholat. Ya. Jangan sholat itu dikerjakan pada akhir waktu. Syukur-syukur bisa awal waktu. Pak Ustadz,
Saya bingung Pak Ustadz, bingungnya kenapa saya nggak boleh sholat Pak Ustadz. Nggak boleh sholat, bos saya kafir Pak Ustadz. Saya sholatnya gimana? Gimana saya mau sholat Pak Ustadz? Ada nggak yang gitu? Ada. Gimana sholatnya? Sebisa mungkin usahain sholat. Tempatnya nggak ada Pak Ustadz, seada-adanya tempat. Sebisa mungkin. Tapi kalau bisa mah nyari bos mah yang bisa ngizinin sholat. Karena ini urusannya dunia akhirat Pak. Ya, jangan sampai kita batinnya tersiksa gara-gara nggak bisa sholat. Ya. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan sholat, wa itauz zakah, dan menunaikan atau membayar zakat. Ya, zakat yang biasa kita kenal zakat fitrah. Padahal banyak, ada zakat harta, ada zakat perkebunan, ada zakat perdagangan, ada zakat mal, banyak. Ya, yang kita tahu zakat fitrah setahun sekali. Ya. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa itauz zakat, dan membayar zakat, wa sauma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, enggak khatam lah ya. Wa hajjul baita, pergi haji baita ke Baitullah, man istata'a, apabila mampu, ilaihi, kepadanya, sabila, semuanya. Artinya apa Pak Ustadz? Orang yang pergi haji bukan hanya mampu secara uang. Orang yang pergi haji kudu mampu juga secara ilmu, mampu juga secara jasad, badannya kuat. Jangan bengek ke sono, Masya Allah, kita paling kecil Pak. Di sono ketemunya Afghanistan, Uzbekistan, yang orangnya tinggi-tinggi, gede-gede. Orang Indonesia mau udah kecil, hitam, mudungnya pesek. Jadi kudu punya fisik yang kuat. Pak Ustadz, saya daftar haji Pak Ustadz, dapatnya 2035. Ya nggak apa-apa, yang penting kita niat haji. Umur udah 40. Umur udah 40. Gimana Pak Ustadz? Tiba-tiba saya udah niat haji, saya nggak pergi haji, saya udah mati duluan Pak Ustadz. Tetap dapat niat ibadah haji, yang penting makan usaha. Yang dibilang man istata'a ilaihi sabila, mampu. Berapa banyak orang yang mampu nggak bisa pergi haji Pak? Bisa ada cerita tukang somai, sudah cerita belum Pak? Belum. Udah cerita belum saya? Naik haji udah. Bang Bubur naik haji udah, haji dengan somai. Ini tukang somai saya ceritanya. Ini tukang somai. Ini cerita menginspirasi. Ya Pak. Sebelum ditutup ya. Saya ketemu tukang somai, Pak. Gerobaknya rapi, bersih, yang jual bapak-bapak nges agak-agak tua pakai peci. Singkat cerita, saya beli Mang aja somai itu 3.000 perak. 3.000 perak uang saya Pak, 2.000-an satu, 500-an yang kuning 2. Singkat cerita saya bayar. Abis saya bayar itu duitnya ditampi sama si bapak tukang somai, ditaruhnya beda. Yang 2.000 ditaruh di laci, 500 yang pertama ditaruh di kaleng rokok gudang garam, 500 yang kedua ditaruh di plastik kresek warna hitam. Ya kan saya jadi tanya pemain, kok itu duit dibeda-bedain? Saya nanya sama si bapak, punten Pak, kenapa duitnya dibeda-bedain? Si bapak ngomong, bener Adi pengen tahu. Bener Pak, ini yang 2.000 buat makan dan modal anak istri saya. Terus yang 500 yang ditaruh di kaleng rokok gudang garam buat apa Pak? Alhamdulillah tiap tahun saya bisa beli hewan kurban. Tukang somai Pak. Kira-kira rezeki kita masih lebih baik dari tukang somai nggak? Harusnya lebih baik. Saya tanya lagi Pak, duit yang di kantong kresek warna hitam itu buat apa? Dia jawab gini Pak, Dek, saya niat mau pergi haji, subhanallah. Saya bilang Pak, pergi haji buat orang yang mampu. Apa kata si bapak? Bener Dek, pergi haji buat orang yang mampu. Tapi berapa banyak orang yang mampu gak bisa pergi haji. Saya mah niat aja pengen berangkat haji. Terserah Allah dikabulin apa enggak, yang penting saya niat mau pergi haji. Itu nabung kok Pak.
Subhanallah. Sepanjang jalan pulang saya mikir, Pak, saya cerita sama guru saya, pakai saya ketemu orang begini, apa kata guru saya? Lu ketemu penyeimbang dunia yang jarang orang temuin kayak gitu. Cari tuh orangnya lagi, ketemu bapak tukang somai, iris kuping gua kalau ketemu. Besoknya saya berangkat lagi Pak ke tempat yang sama. Saya cari lagi tuh tukang somai, nggak ketemu Pak. Sampai saya tanya tukang somai yang benar-benar tukang somai, Pak, kontrakan somai ada di mana? Ada deh di ujung paling belakang. Saya cari tuh kontrakan tukang somai, saya lihat gerobaknya beda. Siapa manusia tersebut? Artinya apa Pak? Kalau niat itu harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan cara nabung. Masalah hasil urusan Gusti Allah. Kita mah kudu ikhtiar gitu loh. Kalau dia aja bisa beli hewan kurban dengan 500 perak, apalagi kita yang nabung mungkin rezekinya 5.000, apalagi kita yang nabung yang rezekinya mungkin 10.000, bahkan lebih daripada itu, bisa kebeli nggak? Insya Allah kebeli. Karena nunggu duit 2 juta pas hari H Idul Kurban berat, dibandingkan nabung tiap hari gope, itu dikumpulin selama 1 tahun bisa buat beli kambing, nambahinnya nggak banyak. Benar nggak rumah ini? Nah, kita praktekin ya di rumah ya. Ya, insya Allah. Ya, jadi pengertian mampu haji bukan hanya mampu secara uang dan materi, tapi mampu ilmunya, mampu badannya. Dan kalau udah pergi haji sekali nggak usah pergi lagi. Yang pergi itu justru yang belum pergi. Bangga bener haji berkali-kali. Apalagi pulang dari haji nggak dipanggil haji, ngambek. Padahal nggak ada haji Muhammad, nggak ada Pak. Nggak ada haji Abu Bakar, nggak ada. Nggak ada hajah Aisyah, nggak ada. Nggak ada hajah Fatimah, nggak ada. Tapi kita yang bukan orang Arab, baru berangkat ke Arab 1 bulan, baru pergi umroh 2 minggu, pulang nggak dipanggil haji, ngambek. Nabi Muhammad yang asli lahir di sana Pak, nggak ada tuh pernah kita lihat pas tawasul. Bismillahirrahmanirrahim, ila hadati Nabi Mustafa Muhammad SAW, khususon Haji Muhammad, nggak ada. Cuman orang Indonesia Pak. Ini ada apa nih, kita nih pengen dipuja-puja nih. Ya, insya Allah. Ada pertanyaan terkait pasal yang pertama tentang rukun Islam? Ya monggo kalau ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada yang nanya, yang saya yang nanya. Ya, saya mau tanya masalah tadi, masalah. Jangan dibikin masalah itu. Jadi Jangan. yang tadi apa namanya mengenai syahadat ya kan? Ya, oke. Untuk tadi ucapannya nggak benar. Tapi itu kan kalau kita sebagai ini kan, Orang si awam ya istilahnya kan, pengertiannya nggak nyampe ke situ ya kan. Tapi setelah dijelasin memang juga kita nggak pernah bersaksi ya. Ternyata benar ya Ustaz bilang. Jadi kita katakan ya, itu kan cuma arti ya kan, pengertiannya bersaksi. Tapi kalau untuk secara mendalam kita belum pernah menyaksikan ya. Ya. Jadi gini, Bapak belajar terjemahan beda dengan belajar tafsir. Gitu. Kalau Bapak belajar terjemahan, Bapak beli Quran yang ada terjemah, Bapak bisa baca. Contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau Bapak belajar tafsir, itu kudu ngerti namanya ilmu nausoro, kudu ngerti namanya mantik, kudu ngerti namanya bayan, kudu ngerti bahasa kosakata, bahasa Arab itu luar biasa. Dan lebih ribet bahasa Arab dibandingkan bahasa Inggris sebenarnya. Tapi lebih bangga orang belajar bahasa Inggris dibanding belajar bahasa Arab. Lah, bacaan sholat, bacaan Inggris apa Arab? Quran bahasanya baca Inggris apa Arab? Gitu loh. Artinya gini, apa yang kita pelajari yang bentuknya adalah terjemahan, itu kita harus mesti belajar sampai ke akarnya. Jadi ngajinya itu jangan cuma belajar kulit. Saya berharap ngajinya ngaji daging. Saya berharap ngajinya ngaji tulang. Saya berharap ngajinya ngaji isi, Pak. Karena pasti dimanapun, nggak usah deh di TV kalau sholat ya Pak, ada ajannya kan.
Itu tulisannya pasti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu terjemah, Pak. Hakikat Allahu Akbar yang sebenarnya nih, Pak. Kalau Bapak masih merasa diri Bapak lebih baik daripada orang lain, Bapak belum bisa disebut Allahu Akbar. Apalagi Bapak merasa lebih hebat, lebih sombong, lebih daripada yang lain. Karena yang Maha Besar itu adalah Allah. Kalau Bapak mengagungkan diri sendiri, Bapak bahkan mengagung-agungkan apa yang Bapak punya, itu Bapak belum Allahu Akbar. Allahu Akbar yang sebenarnya adalah hanya mengagungkan Allah, dan kita merasa diri kita lebih paling kecil daripada yang lain. Ketika nyebut subhanallah, Pak, Maha Suci Allah, ya. Jadi yang Maha Suci itu Allah, Pak. Kalau kita nggak boleh ngerasa diri kita lebih suci, nggak boleh. Sekarang contoh nih, yang lagi viral di YouTube, Pak. Ada satu ustadznya tiba-tiba nabrak anjing, yang anjingnya itu kakinya sampai pengkor. Dengar nggak beritanya? Seakan-akan umat Islam harus benci anjing, dan anjing itu wajib dan boleh ditabrak. Saya nggak setuju, Pak. Ada anjingnya Ashabul Kahfi, Pak, namanya Kitbir. Satu-satunya binatang haram yang masuk surga, Pak. Ya kan dia binatang najis, Pak Ustadz. Najis yang mana? Oke, main najis-najisan contoh. Anjing dagingnya haram. Daging kita boleh dimakan nggak? Sama nggak sama anjing? Sama. Pak, najis yang sebenarnya adalah bener. Kalau air liurnya anjing mah ngegigit kudu dibasuh 7 kali dengan tanah salah satunya. Tapi mulut kita yang keluar dan menyakiti orang lain, itu senajis-najisnya ucapan. Jangan salah, kita bisa lebih najis lebih daripada anjing, Pak. Lebih hina. Itu loh. Artinya apa, Pak? Artinya kita jangan cuman belajar syariat, Pak. Kalau belajar cuman syariat, akhirnya kita tahu halal dan haram. Kita harus belajar lebih daripada itu. Apa, Pak Ustadz, namanya? Kita harus belajar hakikat. Kita harus belajar ma'rifat supaya kita ngerti bagaimana mengasihi orang lain. Ya, apalagi kita belajar syahadat tadi contohnya. Nggak kepikiran kan? Ketika kita bersaksi coba nyaksiin Allah. Oh berat, Pak. Bahkan di dalam sholat, kalau kita nggak mampu melihat Tuhan, anggap aja Tuhan melihat kita. Terus kita sholat ini lagi ngadepin siapa coba? Jangan pernah ngebayangin Allah, Pak. Dan Allah itu bukan tulisan itu tuh, alif lam lam ha, bukan. Allah lebih daripada itu. Dan Allah nggak sama dengan makhluknya, Pak. Bikulli syai'in qadir. Ya, jadi kita memang harus belajar bagaimana kita berpikir lebih luas lagi, karena agama itu luar biasa, Pak. Ada lagi? Ya, satu lagi pertanyaan. Kita mulai 8:30, udah 1 jam. Tong, nanya Tong. Misalnya naik haji, berangkat haji. Nanti kita belajar babnya haji, nanti kita secara khusus. Ini emang cuma kulit aja. Haji itu luar biasa, Pak. Yang dimaksud jumroh itu apa, yang dimaksud sa'i itu apa, yang tahalul itu apa, nanti kita belajar semua. Yang 5 poin rukun Islam. Apa kita udah Islam belum sih? Kita kan Islamnya Islam Konghucu, bener nggak? Dari engkong sampai cucu, beneran? Bener nggak, Mama Ayu? Kita tuh Islam keturunan, men. Bapak kita Islam, kita ikut-ikutan Islam. Kapan lu baca syahadat? Makanya gue ngaji, gue suruh baca syahadat. Kenapa? Kita perbaharui, jangan-jangan kita belum Islam. Kita kan Islam Konghucu, dari engkong sampai cucu.
Udah Islam nih, yakin ya. Kalau udah Islam langsung babnya kita ganti nih. Udah Islam Saya udah. masih ini masih mengutang ini masalah Islam ya. Iya Islam. Kenapa? Itu kan Islam ya. Ya yang maksud Islam itu apa? Kan Islam ya kan. Kita agama Islam. Ya kan. Pasti ada maksudnya kan. Dia beragama Islam. Setidaknya secara logikanya kan Nih, Islam. sekarang gini nih, logikanya saya balik nih. Ada orang kafir nanya ke Ahmad. Ada orang kafir nanya ke Mangatang atau enggak, ada orang kafir nanya ke Pak Sueb. Mang, orang Islam ya? Iya, Islam apa? Jawabnya? Agama. Ada lagi? Ayo dong, kita berpikir ngajinya jangan sami nawatona diem gitu. Pengennya tuh ada komunikasi dua arah. Ya kebanyakan orang Islam itu kan agama. Apa? Ahli sunnah berjamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ya benar, Islam agama benar. Berarti Kristen juga agama kan gitu kan? Yul. Ya ini ada Islam, maksud Islam. Sama agama. Kalau pendapat Kalau saya ini sih, Pak Ustaz, nih, silakan. Pak, apa benar yang dinamakan Islam itu pasrah menyerah diri pada hukum Allah? 80%. Jadi Islam itu berserah diri. Islam itu nyerah, Pak. Jadi kalau kita yang berislam itu kita kudu nyerah sama siapa? Sama Allah udah. Kalau kita masih pertentangan, kalau kita masih sibuk sama diri kita sendiri dan kita nyibukin orang lain tanpa kita mengindahkan Allah, kita belum Islam. Islam itu memang damai, Pak. Inna dina indallahi Islam. Kenapa Allah bilang agama yang paling terbaik yang diridhoi cuma Allah sama Allah itu cuma Islam? Padahal agama itu banyak. Dan kita yang berislam ini bukan semata-mata Islam ISLAM, bukan. Tapi Islam secara kafah dengan melakukan apa? Melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Berusaha sekuat tenaga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam. Tiba-tiba Allah bilang sholat. Perintah sholat, suruh puasa. Tapi kan enggak kita. Pasti bilang Allah, Allahu Akbar. Tahu enggak Pak, ketika azan berkumandang, itu seluruh dunia berputar dengan suara azan. Tanpa kita sadari. Dari Sabang sampai Merauke itu azan tiap detik, tiap waktu Pak. Dan Bapak jangan bayangin yang azan itu manusia. Seluruh makhluk yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Bahkan makanan yang Bapak makan hari ini, dia juga pengen masuk surga. Bukan hanya kita yang ngaji pengen masuk surga. Ini makanan biar bisa dimakan sama orang soleh. Sampai dimakan sama orang solehnya meninggal. Dan meninggalnya orang soleh menjadi husnul khotimah. Makanannya juga masuk surga. Ikan juga pengen masuk surga Pak. Tumbuhan semua pengen masuk surga. Kudu nyerahnya sama siapa? Sama Allah. Jadi berserah diri itu benar. Kita kudu pasrah Pak. Misal contoh nih, logikanya kita balik. Kata Allah, Ahmad pengen kaya, tapi Allah bilang gini, Mat, miskin ya. Ya jangan ya Allah. Kita nawar. Padahal Allah maunya Ahmad miskin. Tapi Ahmad mintanya doanya kaya. Padahal Nabi sampai hari ini Pak, nggak ada doanya Nabi minta kaya. Allahumma ahidni miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, berilah saya hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, kumpul dengan orang miskin. Kita umatnya minta kaya semua. Kita ngikutin Nabi yang mana? Nabi Sulaiman. Nabi kita Nabi siapa coba? Muhammad. Yang kaya. Kita niru Muhammad yang enak-enaknya doang Pak. Karena Nabi Muhammad bininya banyak, apa yang dibikin? Ya nggak? Nabi Muhammad doa apa? Doa yang nggak pernah ditiru dari ulama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Sabang sampai Merauke, nggak pernah diikutin doanya dan nggak pernah dibaca. Allah ya Allah, berilah saya hidup miskin. Itu doanya sahih, boleh dicari di kitab hadis Sahih Muslim. Allahumma amin, ya Allah berilah saya hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, berkumpul dengan orang-orang miskin. Kita umatnya mintanya kaya. Dan kita ngikutin Nabi yang mana coba? Ayo, tanggung jawab loh. Baik, mau kaya doanya.
Sebenarnya gampang. Keragunan aja bukan apa gitu. Ayo, Itu doanya itu satu ucapan aja takut dikabulin ya. Takut dikabulin. Padahal kalau kita ridho itu kan senang. Ridho itu senang, Pak. Jadi kalau Allah ridho sama kita, Allah lebih senang kita dimasukin neraka tapi dingin. Bisa nggak? Bisa. Allah ridho kok. Neraka surga itu makhluknya Allah, Pak. Bapak jangan berpikir ketika Bapak sholat tiba-tiba Bapak masuk surga. Sampai sholat kita pengen masuk surga dan takut neraka, belum ikhlas sholat kita, Pak. Coba sholat kita masih begitu nggak? Sholat mah sholat aja udah, minta ridhonya Allah. Nah kalau sholat kita minta kepengen surga dan neraka, diganti aja niatnya. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilan kiblati, pengen surga ya Allah, gitu aja udah. Nggak usah ada lillahi ta'ala. Ngapain? Kita berpura-pura sama Allah kok. Ya, artinya apa, Pak? Kalau udah Islam, nyerahnya sama siapa? Sama Allah. Artinya apa? Udah ikut kurikulumnya Allah. Nggak boleh ngatur Allah. Amat miskinnya kulo tampi Gusti Allah. Su'eb miskinnya, sakitnya kulo tampi Gusti Allah. Kalau malam Jumat doanya begitu diaminin. Gini, Allah Maha Tahu, Pak. Allah Maha Tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita doa minta kaya tiba-tiba Allah kasih miskin, itu bukan karena Allah nggak ngabulin doa kita. Doa itu ada yang langsung diijabah, ada yang ditahan, ada yang langsung dikabulin. Jadi nggak semerta doanya astajib lakum, berdoalah kamu agar aku kabulkan. Tiba-tiba kita berdoa langsung ya Allah minta mobil turun juga, nggak bisa. Itu mah film cemen, Pak. Logikanya gimana Pak Ustadz? Biar kita dapat mobil, doanya benar minta sama Allah yang Maha Kaya. Tapi kita berpikir ikhtiarnya kita. Lah kalau kita cuma doa doang kayak kerja sampai botak sariawan juga mobil nggak bakal datang lah. Ya nggak? Sampai ibarat kata teh bebek meleduk juga nggak bakalan mobil itu datang. Artinya apa? Ketika kita doa ya Allah berilah rezeki yang halal yang berkah yang banyak hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah mobil ya Allah. Buat apa ya Allah? Buat ziarah nih anak-anak majlis taklim biar bisa ziarah ke Wali Songo. Amin ya Rabbal. Habis ke Kabul diikutin. Jangan udah punya mobil lupa. Boleh begitu doanya Pak Ustadz? Boleh. Tapi kan harus ada wasilah. Artinya apa? Orangnya kudu kerja, harus punya usaha. Tiba-tiba mobil datang dari langit nggak mungkin, men. Edit. Ada ikhtiarnya. Artinya apa? Kalau doanya langsung dikabulin berarti Allah ridho, Allah mau ngabul. Kalau ditahan berarti Allah masih mikir nih, kira-kira Fulan bin Fulan kalau gua kabulin sombong nggak? Ntar gua kabulin nggak mau ke masjid lagi. Udah punya mobil, tiba-tiba ada pengajian malam Jumat, Ustadz Rohani udah hafal gua. Ustadz Rohani udah pinter, Sapinah udah lewat ya. Sibuk ngelapin mobil terus. Padahal waktu doa bareng-bareng di sini dikabulin sama Allah gara-gara ngaji. Yang benar gimana Pak Ustadz? Yang benar mah ibarat kata punya mobil pulang ke rumah Pak Ustadz dianterin, dijemput, begitu yang benar. Gue nggak naik motor lagi, men. Sore mau ceramah nih, biar sampai sini Isa. Nah, kurang hebat apa ini ngaji Pak? Guru yang nungguin murid. Tanya mana tak? Di mana-mana yang benar itu santri nungguin guru. Cuman di sini guru nungguin murid. Hebat. Benar ya? Ya saya mah nggak masalah. Artinya apa? Kita belajar bagaimana kita beradab sama guru-guru kita. Ustadz ini biasanya jam sampai mau sholat jam berapa Mata? Sebelum maghrib, habis asar udah ngumpul. Insya Allah. Gitu. Tapi udah nggak usah. Oh, tiba-tiba ngomong itu juhur udah pada di sini. Jangan gitu. Ini mah kudu kita belajar. Artinya ketika mendapatkan nikmat, ingat waktu minta nikmat kondisi kita lagi susah, apalagi seneng. Kalau lagi susah ya udah, harta benda kita tuh cuma titipan.
Jangan sampai harta benda itu mempengaruhi kita, berbuat kita menjadi lebih sombong. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup? Mau dilanjut apa udah? Lanjut. Oke. Satu bab lagi nih. Beneran mau dilanjut apa udah? Dulu yang banyak-banyak deh. Satu aja dulu lah. Ya. Ya, satu. Kalau saya mah Ustadznya masih muda, masih kuat. Mau 3 ronde, 4 ronde masih. Kalem aja Kong ya. Kalem aja. Yang penting mengumpul. Yang penting mengumpul. Oke. Kita tutup ya. Mudah-mudahan yang sedikit tidak ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah selalu berikan istiqomah buat kita semua. Ya, untuk tetap ngaji, tetap istiqomah, tetap berbuat baik, dan jangan pernah ngerasa lebih baik ya. Intinya gitu. Teruslah beribadah sampai tidak merasa lebih soleh. Teruslah belajar sampai tidak merasa lebih pintar. Teruslah berbuat baik sampai tidak merasa lebih baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.